Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Andriana Putra. Kali ini saya akan ngebahas tentang pengenalan iOS di Cisco, vendor jaringan Cisco. Oke, langsung aja ke modulnya. Ini kita akan membahas tentang pengenalan iOS. Jadi iOS ini adalah OS milik Cisco yang diterapkan pada device-nya. Misalkan di OS ini nih, iOS Command di sini seperti contohnya. Nah, ini merupakan iOS punya Cisco. Nah, misalnya di Mikrotik kan itu ada namanya GUI, GUI, gitu, Graphic User Interface. Mana GUI itu cuma klik-klik doang. Namun di sini CLI yang digunakan pada Cisco, device Cisco tersebut namanya adalah iOS, OS-nya itu. Nah, gitu. Nah, di sini ada GUI dan juga CLI. Nah, kalau si GUI ini Graphic User Interface, jadi si user tuh bisa menggunakan tombol, misalnya ada button tinggal diklik-klik, kalau di sini inbox gitu, seperti itu. Di Mikrotik ada banyak tuh, ada misalnya ada sistem tuh, ada IP address, terus tinggal klik-klik doang. Tapi kalau misalnya di Cisco ini makanya CLI. Nah, kalau misalnya di CLI ini bisa pakai putih, telnet, dan lain-lain itu bisa pakai CLI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang RAM storage. Nah, kalau RAM ini adalah penyimpanan yang digunakan pada perangkat Cisco yang jadi sifatnya itu secara langsung. Jadi setiap kita lagi ngonfig, misalkan kita lagi ngonfig apa gitu, IP address, nah di sini namanya ada RAM. Nah, kalau misalnya RAM ini si IP address itu langsung ke save secara langsung, yang sedang berlangsung itu kita save, dan nantinya eh, si RAM ini kalau misalnya kita tidak masukkan ke storage, maka nantinya akan hilang filenya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah config IP address nih, misalnya kita nggak masukin file configan itu di storage atau penyimpanan NVRAM, nggak usah namanya, saya lupa juga. Nah, nantinya si si konfigurasi ini akan hilang ketika router dimatikan atau melakukan reboot. Ya, melakukan reboot. Ini ya, file tersebut akan hilang. Nah, kalau misalnya di storage beda lagi. Kalau misalnya kita udah config, terus kita masukkan file ke storage, itu nantinya file konfigurasi yang kita sudah konfigurasikan itu tidak akan hilang ketika router dimatikan atau di reboot. Nah, selanjutnya kita bakal lebih ngebahas tentang Cisco Device Boot Sequence. Nah, jadi kan dia udah mengenal tentang RAM, dan ada ROM, read only memory. Jadi di ROM ini nyimpen startup bootstrap, nyimpen program startup, itu namanya bootstrap. Software OS dan POS itu adanya di ROM. Kan ada menjelaskan tentang memory flash. Di sini ROM yang dihapus tadi, misalkan ada program dihapus di program ulang. Jadi misalkan uh, suatu filenya dihapus itu bakal dimasukkan, diulangin lagi di memory flash ini. Nah, di sini ada RAM yang tadi sudah dijelasin, kemudian ada NVRAM. Jadi si NVRAM ini nyimpen konfigurasi startup router, nyimpen semua konfigurasi yang tersimpan di NVRAM ini, itu kayak seperti storage-nya itu NVRAM itu. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang proses boot sequence ini, proses booting router. Ketika router dinyalakan sampai muncul yang namanya itu seperti ini, namanya sialannya ini, lembar kerja ini seperti ini akan muncul, itu bagaimana. Oke. Jadi pertama tuh router dinyalakan kan, misalkan router nyalakan, device dinyalakan, nanti si router ini akan menjalankan pos. Pertama akan menjalankan pos, yaitu berupa hardware dan juga software dijalanin menggunakan, kemudian selanjutnya si router setelah dinyalakan, kemudian dia mencari iOS. Nah, mencari iOS ini dia menggunakan startup namanya itu Bootstrap, menggunakan Bootstrap. Ya, setelah dari Bootstrap ini dia nyari di mana tuh file iOS-nya. File iOS-nya ada di flash, di TV atau di ROM, ini digabungin semua nanti akan
masuk dan dia menemukan iOS-nya. Setelah iOS dapat nih, iOS sudah dapat, kemudian dia mencari lagi tuh konfigurasinya, apakah router tersebut sudah ada konfigurasi atau belum. Kalau misalkan belum, biasanya nanti akan muncul namanya setup mode. Routernya kembali seperti baru. Itu tidak ada konfigurasi yang tersimpan di dalamnya. Nanti si Yos ini nyarinya di NVRAM yang tadi sudah dibilang tadi, di NVRAM disimpan di storage-nya, disimpan konfigurasi di storage-nya. Nah, nanti kalau misalnya ada, maka dia akan mulai startup config-nya, load startup config yang sudah dijalankan itu. Nah, nantinya kalau misalkan ada hostname, maka di iOS ini akan muncul langsung hostname dari router ini. Dan juga misalnya ada setting password, maka akan muncul passwordnya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian tentang pengenalan OS dan juga proses boot router di Cisco. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.